Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam kelas 9 tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Adapun tujuan pelajaran yang ingin kita capai saat ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, mempresentasikan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi telah membawa banyak perubahan dan perkembangan pada masyarakat, adat, budaya, dan pemerintahan. Perubahan dan perkembangan tersebut terlihat jelas dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang semula bercorak Hindu-Buddha dan penganut agama kepercayaan animisme-dinamisme telah mengadopsi Islam sebagai agama dan tuntunan hidup mereka. Kerajaan-kerajaan itu sebagaimana yang terlihat dalam peta konsep di sini adalah yang pertama kerajaan Samudra Pasai, yang kedua kerajaan Malaka, yang ketiga kerajaan Aceh. Ketiga kerajaan ini letak kekuasaannya berada di Pulau Sumatera. Kerajaan selanjutnya adalah kerajaan Demak, dilanjutkan kerajaan Pajang, kerajaan Mataram, kerajaan Cirebon, dan kerajaan Banten. Kelima kerajaan ini pusat pemerintahannya itu berada di Pulau Jawa. Sedangkan kerajaan selanjutnya adalah kerajaan Gorontalo yang menempati wilayah pulau di Sulawesi. Dan yang terakhir adalah kerajaan Ternate dan Tidore yang berdiri di Pulau Maluku. Untuk kerajaan Islam yang pertama di Sumatera adalah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Raja pertamanya sekaligus pendiri kerajaan tersebut adalah Sultan Malik As-Saleh yang memerintah dari tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Sedangkan raja terakhirnya bernama Zainal Abidin yang memerintah dari tahun 1523 sampai 1524 Masehi. Kerajaan ini terletak di pesisir Laut Aceh yang sekarang disebut Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan sekitar awal abad ke-13 sebagai hasil islamisasi dari penduduk daerah pesisir pantai yang pernah disinggahi para pedagang Muslim sejak abad ke-7 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai adalah kehidupan sosialnya dibangun berdasarkan kekuasaan atau hukum Islam. Yang kedua, pengembangan wilayah kekuasaannya melalui perdagangan. Yang ketiga, Raja Samudra Pasai berusaha aktif menyebarkan ajaran dan budaya Islam serta memperkuat armada laut untuk memberi rasa aman terhadap para pedagang yang singgah. Yang keempat, Raja memberi rasa aman terhadap rakyatnya sehingga perekonomian yang bersumber dari pertanian dapat berjalan dengan baik. Untuk kerajaan Islam di Sumatera yang kedua adalah kerajaan Malaka. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di Malaka atau Malaysia.
Lalu mengapa kita sebagai orang Indonesia merasa perlu untuk mempelajari kerajaan Malaka? Karena sebagian wilayah kekuasaannya meliputi sebagian pulau Sumatera dan semenanjung Malaya atau Malaysia. Yang kedua, alasannya adalah pendirinya kerajaan Parameswara itu setelah masuk Islam bernama Sultan Iskandar Shah yang memerintah pada tahun 1402, yang berasal dari Palembang, yang melarikan diri ke Malaka karena invasi angkatan laut Majapahit. Dalam perjalanan sejarahnya, keberadaan Malaka dijadikan sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Puncak kejayaannya itu terjadi pada masa Raja Sultan Mansur Shah yang memerintah tahun 1458 sampai 1477 Masehi. Raja terakhirnya bernama Sultan Mahmud Shah hingga akhirnya pada tahun 1511 Masehi kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Untuk kerajaan Islam di Sumatera yang ketiga adalah kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah yang memerintah dari tahun 1514 Masehi hingga 1528 Masehi. Ali Muhayyad Shah mendirikan Kesultanan Aceh sebagai pengganti kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya, seperti kerajaan Samudra Pasai dan Malaka yang jatuh ke tangan Portugis. Puncak kejayaan kerajaan ini terjadi di masa Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di antara faktor penyebab kemundurannya diakibatkan karena tidak ada raja pengganti yang secakap Sultan Iskandar Muda. Sering terjadi konflik dan daerah-daerah kekuasaannya banyak yang melepaskan diri dari Aceh hingga dikuasai Belanda pada awal abad ke-20. Adapun mengenai kehidupan sosial, budaya, dan ekonominya adalah perekonomian kerajaan Aceh bersumber dari hasil rempah-rempah, terutama lada yang berkembang sangat pesat. Yang kedua, kebudayaan Islam yang berkembang dalam bentuk peninggalan masjid Aceh dan kaligrafi. Yang ketiga, terdapat ahli-ahli sastra seperti Nuruddin Ar-Raniri dan Hamzah Fansuri. Untuk selanjutnya, kita membahas mengenai kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Pulau Jawa, yaitu yang pertama Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Pusat pemerintahannya itu terletak di kota Demak, pantai utara Jawa Tengah. Berdiri sekitar tahun 1500 Masehi, menggeser kerajaan Hindu Majapahit. Raja pertama Kesultanan Demak adalah Raden Patah yang memerintah antara tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Setelah itu digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus atau Pangeran Seberang Lor. Puncak kejayaannya itu terjadi pada masa Sultan ketiga, yakni Sultan Trenggono. Adapun penyebab kemunduran kerajaan Demak adalah terjadinya perebutan kekuasaan antara keluarga Pangeran Sekar Sedolepen dengan keluarga Pangeran Trenggono, sehingga pusat pemerintahan Demak dipindahkan oleh Jaka Tingkir di Pajang. Adapun kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi kerajaan ini adalah sumber utama perekonomian kerajaan Demak berasal dari pertanian dan perdagangan niaga atau pelayaran.
Kerajaan Demak juga berfungsi sebagai pusat perdagangan dan kegiatan penyebaran agama Islam oleh para wali di Pulau Jawa yang dilaksanakan dengan cara damai dan penuh hikmah. Wali Songo yang sangat bijak dalam melaksanakan dakwahnya, mereka mempertimbangkan keadaan masyarakat Jawa yang sebelumnya penganut agama Hindu. Untuk kerajaan Islam di Jawa selanjutnya adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang yang dipandang sebagai penerus Kerajaan Demak ini pendirinya adalah Jaka Tingkir alias Sultan Adiwijaya atau menantunya Sultan Trenggono, Raja Demak yang ketiga. Kerajaan Islam pertama yang terletak di pedalaman, yakni daerah Kartasuro dekat Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Kesultanan Pajang itu berhasil menyebarkan Islam hingga ke Madiun, Blora, bahkan ke Kediri, yang berhasil ditundukkannya pada tahun 1577 Masehi. Pada tahun 1581 Masehi, Sultan Adiwijaya memperoleh pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja di daerah Jawa Timur setelah terjadi musyawarah yang melibatkan raja-raja tersebut di Keraton Sunan Giri yang dipimpin oleh Sunan Giri sendiri yang sudah usia lanjut. Adapun mengenai kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi kerajaan ini adalah Sultan Hadiwijaya berupaya membangun kekuasaannya yang bertolak Islam dengan penuh kebijaksanaan. Sumber perekonomian Kerajaan Pajang itu berasal dari pertanian dan perdagangan. Kerajaan yang ketiga di Pulau Jawa adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini didirikan oleh Sutawijaya yang memerintah dari tahun 1586 hingga 1601 Masehi, yang berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung yang memerintah pada tahun 1613 Masehi hingga 1645 Masehi. Wilayah kekuasaan Mataram di zaman Sultan Agung hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Peranan kerajaan ini dalam mengembangkan dan penyebaran Islam itu dilakukan melalui ekspansi. Lalu mengapa Sultan Agung sampai perlu menguasai seluruh Pulau Jawa? Karena agar supaya Kerajaan Agung dapat menghalau keberadaan pasukan Portugis yang ada di Malaka, jangan sampai mendarat atau sampai menuju ke Pulau Jawa. Pada tahun 1755 Masehi, VOC membagi Mataram menjadi Kasultanan Yogyakarta yang diperintah oleh Sultan Hamengkubuwono I dan Kasunanan Surakarta Solo oleh Pakubuwono yang tercatat dalam Perjanjian Giyanti. Pada tahun 1757 Masehi, melalui Perjanjian Salatiga, VOC memecah belah Kerajaan Mataram Islam lagi yang dibagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Pura Paku Alam, dan Pura Mangkunegara. Adapun mengenai kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi kerajaan ini adalah: pertama, pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram itu mencapai kemajuan dalam segala bidang, baik ekonomi, sosial, keagamaan, maupun budaya. Yang kedua, perekonomian Mataram Islam bersumber dari pertanian yang maju hingga rakyat makmur dan tentram karena keamanannya terjaga dengan baik. Yang ketiga, peninggalan budaya Mataram Islam pada masa Sultan Agung diantaranya karya sastra dan filsafat, yakni kitab sastra Gending dan Surya Alam.
Yang keempat, usaha-usaha lain yang dilakukan oleh kerajaan ini dalam menyiarkan agama Islam antara lain dengan mendirikan rumah-rumah ibadah, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, dan pendirian pesantren sebagai pusat pengajaran agama Islam. Untuk kerajaan Islam yang keempat di Jawa adalah Kerajaan Cirebon. Berkat Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, daerah Cirebon yang semula itu di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu berubah statusnya menjadi sebuah kerajaan Islam pada awal abad ke-16 Masehi. Letak kerajaan ini berada di pantai utara Cirebon, Jawa Barat. Namun, hingga akhirnya setelah Girilaya wafat, Cirebon itu diperintah oleh dua orang putranya yang bernama Martawijaya atau Panembahan Sepuh yang memimpin Kesultanan Kasepuhan, dan Kartawijaya atau Panembahan Anom yang memimpin Kesultanan Kanoman dengan gelar Badaruddin. Adapun kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi kerajaan Cirebon adalah yang pertama, kehidupan kerajaan Cirebon itu aman dan tentram karena memiliki kondisi perekonomian yang cukup kuat, yakni didukung dengan potensi pelabuhan yang strategis dan aktivitas perdagangan dengan komoditas rempah-rempah dan beras. Yang kedua, bentuk pemerintahan kerajaan ini bercorak Islam, meninggalkan istana keraton, pintu gerbang, dan lukisan pada kaca atau enamel. Kerajaan yang keempat di Jawa adalah Kerajaan Banten. Raja pertamanya bernama Maulana Hasanuddin yang memerintah dari tahun 1552 hingga 1570 Masehi. Puncak kejayaan kerajaan ini itu terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah dari tahun 1651 hingga 1682 Masehi. Banten itu runtuh akibat politik divide et impera oleh VOC antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Hingga akhirnya Sultan Ageng kalah dan harus menandatangani perjanjian Banten. Hingga akhirnya kerajaan Banten ini dibubarkan pada tahun 1813 Masehi pada masa Gubernur Jenderal Raffles. Adapun kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi kerajaan Banten adalah yang pertama, Banten merupakan pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Jawa bagian barat. Yang kedua, perekonomiannya itu cukup kuat karena didukung oleh potensi pelabuhan yang strategis dan didukung oleh komoditas rempah-rempah dan beras. Dan yang terakhir, peninggalan budaya Banten antara lain Masjid Agung Banten dan Benteng Pertahanan. Untuk kerajaan selanjutnya kita beralih di wilayah Indonesia bagian timur, yakni di Pulau Sulawesi. Terdapat kerajaan bernama Guatalo. Kerajaan ini adalah kerajaan Makassar yang merupakan penggabungan dari dua kerajaan, yaitu kerajaan Gua dan kerajaan Talo yang berdiri sejak abad ke-13 Masehi hingga sampai tahun 1947 Masehi. Ibu kota kerajaan ini adalah Sombo Opu di wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah kekuasaannya meliputi pesisir pantai selatan Makassar sampai ke Bulukumba, Manado, Sumbawa, Gorontalo, dan Tomini. Kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan Malaka Maluku. Mencapai puncak kejayaannya itu pada masa Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan ayam jantan dari timur.
yang memerintah dari tahun 1654 hingga 1666 Masehi. Adapun kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi kerajaan Gorontalo adalah pertama, ketika diperintah oleh Sultan Hasanuddin, kerajaan Makassar berkembang menjadi sebuah kerajaan yang memiliki perekonomian yang kuat, yang bersumber dari perdagangan dan pelayaran. Dan yang kedua, kerajaan Makassar ini memiliki peninggalan seni budaya berupa masjid dan perahu tradisional, yaitu perahu Finisi. Selanjutnya, kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Maluku adalah kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara, yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Di tempat ini itu terjadi persaingan antara Portugis yang menguasai Ternate dengan Spanyol yang menguasai Tidore. Portugis bahkan mendirikan benteng Sao Paulo sehingga terjadi konflik dengan Sultan Hairun. Hingga akhirnya Sultan Hairun pun terbunuh pada tahun 1570 Masehi dan dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah sebagai penggantinya. Dan Sultan Ba'abullah berhasil mengusir Portugis, meskipun pada tahun 1578 Masehi Portugis kembali lagi mampu menaklukkan Ternate dan Tidore. Sultan Ba'abullah itu mendapat julukan Tuan dari 72 pulau karena wilayahnya itu sangat luas, bahkan pengaruhnya itu sampai terasa di negara tetangga Filipina. Setelah kedatangan Portugis dan Belanda di Pulau Maluku, beberapa Pulau Maluku menjadi pusat penyebaran agama Katolik dan Kristen. Adapun kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kerajaan Ternate Tidore adalah pertama, kerajaan ini ketika diperintah oleh Sultan Ba'abullah dan Sultan Nuku memiliki perekonomian yang cukup mapan yang berasal dari perdagangan dan pelayaran. Kerajaan ini juga bercorak Islam yang memiliki peninggalan seni budaya berupa masjid dan istana kerajaan Ternate. Dari uraian materi di atas dapat saya simpulkan bahwa Kesultanan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara itu adalah Kesultanan Samudra Pasai. Pendiri sekaligus sultan pertama kesultanan ini adalah Sultan Malik As-Saleh yang berkuasa sekitar abad ke-13 Masehi. Pendiri Kesultanan Malaka itu bernama Parameswara atau Sultan Iskandar Shah yang memerintah dari tahun 1402 hingga 1414 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian Pulau Sumatera dan semenanjung Malaya atau Malaysia. Puncak kekuasaan Kerajaan Malaka itu terjadi pada masa Sultan Mansur Shah yang memerintah dari tahun 1458 hingga 1477 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam itu didirikan oleh Ali Muhayyad Shah pada awal abad ke-15 Masehi. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Kerajaan selanjutnya adalah kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa yang berdiri menjelang kehancuran Kerajaan Majapahit. Penguat utama pendiri Kesultanan Islam ini dan sebagai pelopor penyebaran agama Islam di Jawa itu adalah peran dari para wali songo. Selanjutnya, Kesultanan Islam di Jawa yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam dan pertumbuhan kebudayaan Islam di Jawa adalah Kerajaan Demak.
Pajang, Mataram, Cirebon, dan Kerajaan Banten. Untuk kerajaan Islam di Indonesia bagian timur itu terdapat Kesultanan Goa dan Talo adalah sebagai pelopor penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Awal penerimaan Islam secara resmi oleh kedua penguasa ini terjadi pada tahun 1605 Masehi. Pada tahun 1607 Masehi, Sultan Alauddin mengeluarkan dekrit yang menyatakan Islam itu sebagai agama resmi kerajaan dan mengharuskan rakyat Goa Talo menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan dan agamanya. Yang terakhir di wilayah Ternate dan Tidore itu terjadi persaingan antara Portugis yang menguasai Ternate dengan Spanyol yang menguasai Tidore. Portugis pun bahkan mendirikan benteng Sao Paulo sehingga terjadi konflik dengan Sultan Herun hingga akhirnya ia terbunuh pada tahun 1570 Masehi dan digantikan oleh Sultan Bahatullah dan berhasil mengusir Portugis. Bahkan Bahatullah sendiri itu mendapat julukan Tuan dari 72 pulau. Demikianlah pemaparan mengenai kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan yang lebih sempurna lagi. Tentu saja ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki.